Shalom, Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menonton live ini. Saya kira percaya hari ini Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa sudah bangkit dan mengalahkan maut dalam hidup kita. Mari saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Dia. Kita mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Jika Dia sudah mati di atas kayu salib dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia
Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk diriku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah senantiasa hidup kami selalu dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut dalam hidup kami. Saat ini kami akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam khotbah dan salam yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Pendeta Estra Ranti. Namun sebelumnya, kita akan mengangkat satu pujian dalam kidung jemaat, dosa dapat dihapus. Yang mengajar jemaat Tuhan haleluya. Mari kita naikkan pujian. Dosa dihapuskan. Dihapuskan dosa semuanya oleh darah Yesus. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Ampuni dosaku hanya oleh darah Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka ibadah Paskah ini di dalam kasih karunia Tuhan. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dalam sepanjang ibadah ini. Amin. Amin. Dengarkanlah sekarang nats pembimbing yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6, Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Sedemikian firman Tuhan yang menjadi pembimbing bagi kita dalam ibadah Paskah hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kembali kita mengakui iman percaya kita kepadanya dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan bersukacita bersama-sama karena oleh darah anak domba kita telah ditebus. Oleh darah anak domba keselamatan dinyatakan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama-sama kita bersukacita karena hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh darah anak domba sekarang telah tiba keselamatan dinyatakan bagi orang percaya. Kuasa
dengan tantangan yang ada, kita tidak bisa bersama. Tetapi kasih itu mempersatukan kita dalam persekutuan yang ada. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menonton ini, kita akan membaca bagian Mazmur ini sebagai pujian syukur kita yang terdapat di dalam Mazmur 118. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ayat 14 sampai yang ke-24. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Silakan Bapak, Ibu, serta Saudara mengikutinya dalam pembacaan ini yang ada. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku mau bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, berdiri menghadap tahta-Mu ya Bapa, karena besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya melimpah, semakin hari semakin ditambahkan dalam hidup kita. Di tengah ketidakberdayaan hidup kita, Tuhan Yesus terus mencurahkan kasih-Nya dalam hidup kita, mengangkat kita, menjadikan kita anak yang begitu berharga,
kami akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kami yakin ketika firman Tuhan diberitakan, banyak orang boleh mengenal Engkau secara pribadi. Karena kami tahu kami ada semua oleh karena perkataan firman. Kami menang saat Engkau bertindak, karena hidup kami ditentukan oleh perkataan firman. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama kita naikkan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Inilah saatnya kami berdiam diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Seraya kami menantikan lawatan Tuhan bagi kami di hari kemenangan ini dengan firman-Mu. Oleh karena kami yakin bahwa firman-Mu meneguhkan hati kami dan firman-Mu akan menguatkan kami
bahkan memberkati kehidupan kami. Olehnya kami sangat rindu dan rindu untuk mendengarkannya serta merenungkannya di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, ya Tuhan, biarlah pertolongan Roh Allah yang kudus menuntun kami kepada pemahaman yang baik dan benar akan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan dari firman-Mu nantinya akan kami dapat mengerti dan kami pahami dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu saat ini sedia untuk mendengarkan firman-Mu diberitakan. Terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagi kita semua yang menonton bahkan menyaksikan ibadah perayaan Paskah secara live di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat merayakan Paskah Kristus. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita oleh karena Tuhan sudah bangkit dan menyelamatkan kita, menebus dosa kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan kita dapat menikmati kasih karunia Allah. Amin. Karena itu jangan kecut dan tawar hati, jangan bersusah hati, jangan bersedih, jangan bimbang, jangan khawatir. Karena hari ini hari kemenangan kita yang sudah dikaryakan oleh Tuhan bagi kita melalui dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kebangkitannya yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Karena itu dalam perayaan kita, saya akan membawa kita dalam satu perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 43, dan Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-43, dan Kolose pasalnya yang ke-3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Mari kita mengikuti pembacaan ini dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membimbing dan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian dalam Kisah Para 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu
telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pembacaan kita yang kedua yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan perayaan Paskah hari ini, kita kembali akan merenungkan satu bagian firman Allah dengan satu tema kebangkitannya membaharui cara hidup manusia. Saudara-saudara, dari kemarin kita merayakan kematian Kristus, kesengsaraan dan kematian Kristus yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Ketika kita merayakan dan menikmati akan hari kematian, maka ada sebagian orang bertanya, mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi pada orang benar? Pertanyaan ini mungkin muncul dalam benak kita ketika kita melihat satu peristiwa penyaliban. Yesus tidak berbuat salah sedikit pun, dan itu disaksikan oleh Yohanes, Pilatus yang mengadili. Tetapi Dia diizinkan untuk mengalami penderitaan itu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan seperti ini. Kenapa Allah membiarkan penderitaan terjadi pada orang benar? Dan bisa juga pertanyaan itu dilanjutkan dengan pertanyaan yang berikut. Mengapa orang-orang yang menghalalkan tipu muslihat dan ketidakjujuran dan ketidakadilan semakin makmur hidupnya, semakin enak, seolah-olah tidak ada masalah? Kita lihat ketika orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, sedemikian mereka bersemangat mengantar Dia ke salib dengan meneriakkan, salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia. Seolah-olah Dia adalah seorang penjahat, seolah-olah Dia adalah seorang pemberontak. Padahal disaksikan Dia bukan pemberontak dan penjahat. Tapi ada begitu banyak orang yang tidak senang dengan keberadaannya, dan bahkan terlebih yang membenci, yang memusuhi Dia, meneriakkan perkataan, salibkan Dia, salibkan Dia.
Dan pada akhirnya Tuhan Yesus mengalami penyaliban dan mati di kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, barangkali ketika kita menyaksikan dan bahkan terlebih membaca akan riwayat kematian Yesus ini, maka kita juga pasti akan memikirkan bahwa Tuhan Yesus yang melihat peristiwa kematiannya itu mungkin juga bertanya, kenapa seperti ini? Bahkan Yesus sendiri menanyakan ini kepada Bapaknya yang di surga dengan satu ucapan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenyataannya, di dalam peristiwa kesengsaraan penderitaan sampai kepada penyaliban Tuhan Yesus, kita melihat bahwa para murid justru tercerai-berai. Dan ketika menyaksikan peristiwa yang sedemikian, pasti mereka juga akan putus asa. Ketika mereka kemudian melihat bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mungkin mereka kalut. Dan di dalam benak mereka, adakah kemungkinan mengatakan bahwa inikah tanda kekalahan? Yesus sudah kalah karena dia mati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terkadang kita juga sering berpikir demikian. Saat kenyataan hidup kita jauh dari harapan kita, sering kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai bertanya, di manakah Tuhan itu? Ketika kita sampai kepada satu sikap bahwa seolah-olah tidak ada jawaban dari pertanyaan kita ini, ujung-ujungnya akhirnya kita menjadi putus asa. Saudara-saudara, kondisi yang seperti ini membuat orang begitu mudah jatuh, bahkan mengambil jalan pintas. Karena Tuhan tidak ada, maka lebih baik kita melakukan ini dan itu. Dan semuanya ini berakar daripada satu anggapan bahwa Tuhan sudah tidak mempedulikan kita. Sehingga kita mulai mengambil langkah masing-masing, melakukan hal-hal yang menurut pendapat kita itu baik untuk kita. Kita mulai menginjak-injak hati nurani kita. Dengan apa? Dengan melakukan semua tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengejar keuntungan yang tidak sewajarnya. Dan kita mulai melakukan tipu muslihat. Kita mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dengan tidak mempedulikan orang lain, saling mengikut satu dengan yang lain, saling memusuhi satu dengan yang lain oleh karena kepentingan pribadi. Tindakan-tindakan seperti korupsi, merajalela, bukan saja terjadi kepada orang yang rendah, tetapi kepada mereka yang ada
dalam jabatan yang di atas atau elit politik, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Para pemimpin mulai menjadi tidak peduli kepada orang-orang yang dipimpinnya dan mulai mengutamakan kepentingan diri sendiri. Asalkan keinginan saya terjamin, pusing amat dengan orang yang ada di sekitar saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kondisi ini digambarkan bahwa kita menghadapi krisis moral akibat jalan pintas yang kita lakukan. Oleh karena juga kita tidak mengenal secara dalam tentang Tuhan di dalam hidup kita, dan juga kita sudah tidak mendengar suara. Saudara-saudara, sesungguhnya bukanlah Tuhan tidak mendengarkan akan doa kita, atau bukannya Dia tidak ada di dalam kehidupan kita, tetapi yang membuat kita pada akhirnya berpikiran seperti itu adalah karena mata rohani kita, telinga kita mulai dibutakan oleh ilah jauh. Kita menjadi tuli sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita menjadi buta sehingga kita tidak melihat lagi kasih karunia Allah dalam hidup kita. Roh zaman ini telah membutakan mata dan memekakkan telinga kita, sehingga kita tidak lagi sanggup melihat perbuatan Tuhan, dan bahkan tidak lagi sanggup mendengarkan suaranya di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang sulit seperti ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikian dalam cerita atau kisah tentang Paskah yang mengungkapkan jalan penderitaan dilalui oleh Kristus, ditempuh oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia dari maut, yakni salib. Tetapi ketahuilah bahwa segalanya tidak hanya berakhir pada kayu salib. Kalau semuanya berakhir pada kayu salib dan Yesus mati, tidak ada gunanya kehidupan ini. Ternyata memang kematian Yesus tidak berakhir pada kayu salib. Memang salib harus dilaluinya, tapi bukanlah akhir daripada segalanya, sehingga kita mau mengatakan Yesus sudah kalah, Yesus sudah mati, Yesus tidak ada lagi. Dan di mana Dia sekarang? Cerita Paskah, kisah Paskah tidak hanya berakhir dalam kayu salib. Kenapa? Karena sekarang ketika kita merayakan Paskah itu menyatakan bahwa Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Kenyataannya Yesus telah bangkit, dan kebangkitannya inilah yang memulihkan kehidupan manusia, meneruskan pengharapan
pengharapan manusia dan meniadakan semua apa yang diperkirakan oleh manusia dalam kematiannya, bahwa Yesus telah tidak ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu setiap kali kita merayakan Paskah, baiklah kita selalu mengingat bahwa Kristus telah bangkit bagi kita. Kristus telah memenangkan kita dari kuasa maut. Dan Dia telah memberikan pengharapan kepada kita akan kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus itu juga telah membawa kita menjadi anak-anak terang yang seharusnya memancarkan terang kemuliaan Allah di dalam kehidupan. Tetapi bagi orang yang telah diselamatkannya, yang sebenarnya terang kemuliaan Allah itu sudah ada di dalam dirinya, karena Yesus telah bangkit untuk dia dan membawa dia dari kegelapan kepada terang Kristus itu. Kenyataannya kita yang telah dimenangkan oleh Tuhan dari kegelapan dan menjadi terang bagi kemuliaannya itu seringkali tidak menjadi terang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegelapan masih saja menguasai kehidupan kita. Kegelapan masih saja mempengaruhi kehidupan kita. Kegelapan masih saja menjadi hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kendati pun kita mengakui bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu, yang telah memberikan terang kehidupan kita, yang telah membasuh kehidupan kita sehingga kita dibebaskan dari sikap manusia lama. Kita kini telah menjadi manusia yang baru, yang oleh kebenarannya kita diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kenyataannya kita tidak hidup di dalam pengajaran firman Allah. Bagaimana bisa kita kalah terhadap kegelapan itu? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak menyadari terang kemuliaan Allah itu telah bersinar dalam kehidupan kita, dan kita tidak meluaskan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita untuk membimbing kita kepada terang itu, maka memang kita tidak akan dapat memancarkan terang kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita kembali kepada tema kebangkitannya membaharui cara hidup kita. Kalau kita merasa bahwa Yesus telah bangkit bagi kita, maka kita juga percaya bahwa Dia telah memperbaharui kehidupan kita yang dahulu ada di dalam belenggu dosa, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Maka ketika kita memperoleh kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita, Dia telah menggantikan jubah kegelapan itu dan mengenakan jubah kemuliaan bagi kita untuk dapat menjadi manusia yang baru, yang oleh pengajaran kebenarannya kita diperbaharui dalam perilaku kehidupan kita. Dan kegelapan itu hanya dapat
dihalangi, hanya dapat dikalahkan dengan terang kemuliaan Allah yang sudah ada dalam hidup kita. Pasca telah memperkenalkan terang itu kepada kita, yakni Allah yang telah berbelas kasihan kepada kita. Dan oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam terang kasih Allah, mengisi akan kebebasan kita yang Tuhan sudah karyakan bagi kita melalui kebangkitan. Bagi kita, marilah sekarang kita mulai menyalakan lilin-lilin terang itu di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui perilaku hidup kita. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita. Melalui apa? Melalui perkataan dan pemikiran kita. Kalau lilin-lilin terang ini tidak bercahaya dalam hidup kita, maka kita akan dikalahkan oleh kegelapan. Karena itu mari kita nyalakan lilin-lilin terang ini dalam kehidupan kita. Dalam arti kita akan menjadi terang di dalam perilaku kita. Kita menjadi terang di dalam perkataan kita. Kita menjadi terang di dalam kehidupan kita, supaya orang boleh melihat cahaya kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan itu, menyaksikannya dan percaya kepadanya. Hidup dalam terang memang membutuhkan perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku itu harus kita mulai. Dan kita melatih itu menjadi satu kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya bahwa perubahan perilaku itu yang menggambarkan terang kemuliaan Tuhan itu menjadi ciri khas dalam kehidupan kita, yang akan kita bawa dalam kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat memancarkan terang kemuliaan Allah bagi semua orang. Dan olehnya, keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan kita, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat dan persekutuan kita akan menjadi berkat yang memberkati orang lain, karena mereka menyaksikan terang itu dalam kehidupan kita. Meskipun kita untuk saat ini diizinkannya untuk dapat merasakan beban berat, oleh karena begitu sulitnya kehidupan, oleh karena situasi kondisi yang mencekam. Tetapi mari kita perlihatkan kepada semua orang bahwa kita adalah anak-anak terang yang dapat memberikan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami beban berat dan tekanan oleh karena kecaman situasi dan kondisi. Marilah kita tetap semangat dalam memasuki kehidupan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan Kristus Yesus selalu tinggal di dalam hati kita, yang akan menerangi kehidupan kita, memenangkan kehidupan kita dari kuasa kegelapan, dan membawa kita untuk benar-benar mulai daripada perayaan Paskah hari ini sampai selanjutnya dalam kehidupan kita boleh memancarkan terang kasih Tuhan bagi semua orang. Amin. Itulah pembaharuan dalam hidup kita, dalam perilaku kita, dalam perkataan kita, dalam segenap kehidupan kita.
Kenapa itu terjadi bagi kita? Karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Nyatakan semuanya ini kepada semua orang, supaya mereka pun melihat kasih kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka tidak menghadapi hidup ini dengan takut dan gelisah, tetapi mereka senantiasa menghadapi hidup ini sebagaimana kita menghadapinya dengan sukacita yang daripada Tuhan, karena kasih karunia Allah selalu menjadi bahagian hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kasih setia, anugerah dan berkat-Mu bagi kami, yang kami boleh terima pada hari ini melalui dan di dalam firman-Mu yang telah Engkau bagikan bagi kami, dan kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Dan biarlah apa yang telah kami peroleh dari kebenaran firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa Engkau telah bangkit bagi kami dan memberikan terang kehidupan itu bagi kami, dan terang itu membawa harapan hidup bagi kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus Allah kami yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia selalu mengangkat kita dari setiap kegagalan hidup kita menjadi pribadi yang luar biasa, karena kasih dan pengampunan-Nya telah nyata terbukti dalam hidup kita. Ya, mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami, kehidupan kami, keluarga, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan Yesus sudah memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami rindu berkat yang berupa uang ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun kami bernaung, di gereja kami, di lembaga kami, ataupun dimanapun kami boleh melakukannya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah Tuhan mengembalikan mereka berlipat kali ganda dalam setiap usaha dan pekerjaan masing-masing keluarga mereka. Terpujilah Engkau yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kantong persembahan yang ada di tempat ini dijalankan, kita akan menaikkan satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Pemazmur mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberikan kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Isra nanti. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian doa buat damai di Indonesia.
Kita rindu Indonesia dimulihkan Tuhan. Kita rindu Tuhan memulihkan keadaan dunia ini. Kita rindu kita boleh bersama-sama datang beribadah, untuk boleh berkumpul sebagai satu persekutuan yang erat di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Tuhan,
pengharapan kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang telah memenangkan kami dari dosa dan kesalahan kami melalui kebangkitan-Mu, senantiasa akan menciptakan kedamaian di negeri kami, menciptakan kedamaian di Sintang kota kami. Karena kami saat ini tengah digundung oleh satu pergumulan yang besar yang mendatangkan ketakutan, kecemasan, kegelisahan hidup karena malapetaka pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, negeri ini, Kalimantan ini, dan bahkan kota Sintang. Kami hanya mempunyai satu pengharapan bahwa Engkau Allah pertolongan kami, dan Engkau Allah akan memulihkan keadaan di daerah kami ini, di negeri dan bangsa kami ini dari malapetaka ini, dan Engkau akan mendatangkan damai sejahtera itu bagi kami di waktu Tuhan yang Engkau kehendaki bagi kami. Dan oleh karena itu, biarlah kami semua yang ada di dalamnya melihat dan memandang kepada Engkau Tuhan, berbalik kepada Engkau dan datang tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui semua salah dan dosa kami Tuhan. Kami mengakui kesombongan hidup kami Tuhan. Kami mengakui keangkuhan hidup kami Tuhan. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami kepada-Mu. Dan Engkau Allah yang Maha Pengampun. Di hari kebangkitan ini, Engkau Allah telah memberikan kami pengharapan bahwa Engkau Tuhan telah bangkit bagi kami dan mengalahkan semua dosa-dosa kami, dan olehnya kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami yakin bahwa Engkau juga memulihkan keadaan kami sekarang ini. Berkatilah pemerintah bangsa negara kami Bapa, yang sedemikian telah berbuat untuk dapat mengayomi rakyatnya menghadapi akan malapetaka ini. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berkatilah mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah mereka ketika mereka mengemban tugas yang sedemikian berat untuk bangsa kami ini. Berkati pemerintah kami yang ada di tingkat yang paling atas sampai kepada daerah-daerah yang paling bawah Tuhan. Tolong berkati kehidupan mereka, dan berikanlah mereka hikmat, pengertian, marifat yang daripada Tuhan, supaya mereka dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengembalikan, memulihkan, dan menciptakan kedamaian kembali dalam kehidupan bangsa, negeri, daerah kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk para medis, dokter, perawat, dan semua yang bekerja di rumah sakit yang menghadapi akan pandemi COVID-19 ini, terhadap pasien-pasien yang telah terindikasi oleh penyakit ini. Tuhan, Engkau Allah memberkati mereka, Engkau Allah memproteksi kehidupan mereka, dan Engkau Allah yang memberikan selalu beban ini dalam kehidupan mereka untuk mereka menjalankannya dengan penuh sukacita, sehingga mereka dapat menjadi alat di tangan Tuhan, menolong secara jasmani perawatan sakit ini bagi mereka. Dan oleh kasih karunia-Mu kami juga berdoa bagi setiap orang yang telah menderita oleh karena virus COVID-19 ini. Engkau Allah berkehendak dalam kehidupan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, dan mereka bawa mereka kepada pengharapan kehidupan yang ada di dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing,
Dan kami percaya mereka pun mempunyai pergumulan hidup tersendiri yang mereka panjatkan di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, Engkau Allah mendengar seru doa mereka. Dan Engkau Allah memberkati mereka, menuntun mereka, membawa mereka kepada rancangan dan kehendak-Mu menghadapi kehidupan ini. Dan Engkau Tuhan melindungi mereka daripada malapetaka ini. Kami berdoa Tuhan, kasih karunia-Mu kiranya boleh dirasakan di setiap keluarga yang saat ini beribadah kepada-Mu, dan bahkan terlebih mereka yang masih melalaikan hidup mereka. Tuhan, kasih karunia-Mu juga berlaku dalam kehidupan mereka, supaya mereka disadarkan bahwa mereka tidak dapat menghadapi kehidupan ini tanpa Kristus, dan mereka boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan, tolong berkati kami dengan kondisi situasi yang sedemikian, membuat kami tidak dapat bersekutu bersama-sama sebagai saudara seiman. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah selalu mengikat tali kasih di antara kami dan mempersatukan selalu kami di dalam satu iman, pengharapan dan kasih di dalam Kristus Yesus. Supaya kami meskipun sedemikian adanya dengan kondisi yang seperti ini, kami tetap di dalam persekutuan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Bagi anak-anak kami yang sekarang ini juga tengah menuntut ilmu dan bahkan menghadapi pendidikan mereka, namun sekarang ini mereka ada di rumah untuk belajar mandiri. Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka pun dapat mengikuti dan tekun belajar, supaya mereka dapat memperoleh pengetahuan yang baik untuk menggapai masa depan hidup yang penuh harapan sebagaimana rancangan-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini menghadapi ujian. Tuhan tolong berkati mereka juga, supaya mereka dapat menekuni soal-soal yang diberikan kepada mereka, dan mereka boleh mengisinya dengan baik, sehingga nantinya menyelesaikannya dan hasilnya boleh menyenangkan hati mereka dan bahkan membawa mereka kepada keberhasilan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pergaulan mereka. Kami berdoa supaya mereka senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan, dan mereka ada di dalam pertolongan Tuhan, untuk mereka tidak mudah dipengaruhi oleh apapun juga, tetapi mereka menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah pergaulan mereka kepada teman-teman, sahabat dan kawan-kawan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Inilah doa kami. Kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan-Mu, bahkan terlebih untuk pergumulan kami yang tidak terungkapkan sekalipun, tetapi Engkau Allah mengetahui hati kami masing-masing jemaat-Mu. Engkau Allah yang senantiasa menjadi jawaban bagi kehidupan kami, yang akan membawa kami kepada kasih karunia-Mu dan berkat-Mu tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang juga sudah mengajarkan doa sebagaimana yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam penghujung ibadah kita. Saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah yang ada. Jika Yosua boleh berkata, Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jika Yosua boleh mengambil satu komitmen yang luar biasa, bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah dan datang kepada Tuhan, mari hari ini lagi
di momen Paskah ini kita semua mengambil keputusan yang sama untuk boleh semakin dekat mengenal secara pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan saya kira percaya hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, bahkan doa-doa yang sudah dinaikkan. Dan kita yakin percaya hari ini lagi sepanjang minggu ke depan Allah akan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan tempat ini, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami di dalam hidupku. Kita hanya bisa berkata terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, keluarga kita, lembaga kita, di mana kita bernaung dalam setiap pekerjaan kita. Allah sudah memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan sudah memberkati hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan kami di hadapan-Mu. Kami sebagai orang percaya berkata Tuhan terima kasih buat karya salibmu, buat karya pengorbanan-Mu, dan hari yang ketiga Engkau memberkati kami semua dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kasih karunia Tuhan. Arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus, yakin dan percayalah akan menyertai kamu sekalian dalam hidupmu,
mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, ibadah kita telah selesai, dan saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan melengkapi sukacita kita pada hari ini ketika kita semua ada di rumah dan merayakan Paskah Kristus. Kita tidak akan kehilangan berkat Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada rancangannya untuk dapat menikmati kedamaian di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan sambil bersalam-salaman yang ada di rumah, meskipun tidak bisa bersalam-salaman, tetapi berikan senyum yang paling termanis di tengah-tengah keluarga. Dan kita akan menaikkan satu pujian dari teman-teman pemuda, yaitu Rayakan Yesus Rayakan, sebagai sukacita kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan.